Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Iya, harapannya begitu ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Terima kasih yang sudah mandi, yang sudah makan, sarapan, dan saat ini waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi dengan sikap doa kita menyanyikan pujian ini. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang indah di hari Minggu ini. Kami Tuhan, Engkau berikan hati yang mau untuk datang memuji dan menyembah Engkau melalui ibadah sekolah Minggu online. Tuhan memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah Minggu kami yang siap untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga yang memberkati kakak-kakak sekolah Minggu kami yang akan memimpin kami hari ini. Ampuni kami, sucikan, kuduskan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan yang memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyembah Tuhan. Amin. Oke, semua punya tangan? Pasti semua punya ya? Atau ada yang tidak punya?
Atau ada yang mungkin tangannya masih di tempat tidur? Oh tidak ya, semua pasti datang ibadah bawa tangannya. Kalau begitu, tangannya semuanya ke depan. Kita mau menyanyikan pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke. Sekarang COVID lagi merajalela, tapi kasih Tuhan bagi kita tetap dalam, tetap luas, tetap tinggi bagi kita semua. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Kita semua, kita juga perlu mengasihi Tuhan dengan mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang baik, duduk yang rapi. Kita menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Tuhan di hati
siap berdoa, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan kami hati seorang murid untuk mendengar, mampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Tuhan yang menolong kami untuk tidak terganggu dengan setiap situasi di sekitar kami. Biarlah kami fokus tentang kebenaran Tuhan saja. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Biarlah kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu GPDI Gloria Citra Indah yang Bu Mei sayangi, yang Bu Mei cintai, terlebih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini coba lihat, Bu Mei tidak sendiri kan? Bu Mei ditemani oleh 2 teman baru. Ya, siapa nama mereka? Kita kenalan yuk. Ini namanya, siapa namamu? Cika. Oh, Cika namanya. Singkatannya apa tuh? Cinta kasih. Oh, Cika singkatannya dari cinta kasih. Nah, ada temannya. Bukan temannya katanya. Ini kakaknya. Siapa namamu? Aku Suto. Singkatannya apa coba? Sukacita. Nah, temanmu Cika, cinta kasih, dan Suta, sukacita. Nah, mereka akan temani kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dengar. Nah, Cika dan Suta juga dengar ya. Nah, ada satu kisah seorang bapak yang sangat baik hati, yang sangat murah hati, sangat menyayangi kedua orang anaknya. Tapi sebegitu baik bapaknya, ada satu anak pingin meninggalkan bapaknya. Wah, pasti bapaknya sedih dong ya. Apa sih maunya anaknya? Segalanya sudah dipenuhi. Bapaknya kaya loh. Bapaknya punya segalanya loh. Tapi maunya apa ya? Coba kita lihat, kita saksikan video berikut ini bersama-sama ya. Silakan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Cerita ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ada seorang petani yang kaya. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, si bungsu meminta warisannya kepada ayahnya. Lalu ia pergi jauh dan berfoya-foya menghabiskan uang warisannya. Setelah semua uangnya habis, ia mulai kelaparan, sehingga ia terpaksa mengisi perutnya dengan makanan babi. Lalu ia teringat ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia merasa bersalah, sehingga ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Saat melihat si bungsu datang, sang ayah yang rindu itu lari menyambut dan memeluk mencium si bungsu. Saat si sulung kembali dari ladang, ia mendengar suara musik dan tarian dari dalam. Ia memanggil seorang pelayan dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Sang pelayan menjawab, "Adik tuan telah kembali ke rumah dan ayahmu telah mengadakan pesta penyambutan yang meriah karena adikmu telah kembali dengan selamat." Maka si sulung menjadi kesal dan marah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi ayah keluar dan memanggilnya. "Anakku," si sulung yang marah itu berkata, "Aku telah bertahun-tahun bekerja keras untuk ayah dan menuruti semua perintah ayah. Tetapi ayah belum pernah sekalipun mengadakan pesta untukku. Tetapi kenapa adik kembali dari menghamburkan uang dan berfoya-foya, ayah malah menyambut dan mengadakan pesta untuknya? Aku tidak mengerti, ayah." Lalu ayah menjawab, "Anakku, engkau selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu. Tapi kita patut bersyukur dan bergembira karena adikmu yang hilang telah kembali."
Bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan video yang baru saja ditayangkan tadi? Nah, apa firman Tuhan kita pagi hari ini? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana kita lihat kisah yang sudah ditayangkan tadi? Seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki yang sangat dikasihinya, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Nah, belum waktunya bapak ini membagi warisannya. Belum waktunya bapak ini menyerahkan kekayaan atau uang atau apapun kepada anak-anaknya karena bapaknya masih sehat, bapaknya masih kuat. Anak yang bungsu, anak yang paling kecil merasa bahwa haknya harus dia minta sekarang. Saya harus minta hak saya kepada bapak saya. Berikan hak itu kepada saya karena saya akan pergi meninggalkan bapak. Sedih dong bapaknya. Masa tidak sedih? Anaknya tiba-tiba mau pergi. Sementara apapun yang ada itu semua bukan hanya punya bapaknya, punya anaknya juga. Pakaiannya mewah, makanannya yang lesat-lesat, hidupnya yang nyaman, semuanya itu boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh anak-anaknya. Tapi karena begitu sayangnya bapaknya ini kepada anak-anaknya, akhirnya dia penuhi keinginan dari anak bungsu ini. Akhirnya ketika sudah dapat uang yang banyak, pergilah anak bungsu ini meninggalkan rumah bapaknya. Nah, anak-anak sudah saksikan tadi kan bagaimana uang yang banyak itu dia hambur-hamburkan, ya. Dia pakai untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Pesta pora, makan-makan di mana-mana, dihambur-hamburkan semua. Lama-kelamaan, uang yang ada di tangan anak ini habis. Tidak ada sisanya lagi. Anak ini menjadi miskin, melarat untuk makan saja tidak ada. Akhirnya apa? Dia harus jalan ke sana kemari mencari pekerjaan di mana dia akan diupah. Upah itu akan dia pakai untuk membeli makanan. Mencarilah dia kemana-mana bekerja, tidak ada, tidak satu pun. Ketika dia sudah capek, dia sudah lelah, akhirnya ada satu pekerjaan yang diberikan buat dia. Pekerjaan apa coba? Tahu nggak? Yang tadi sudah ditayangkan. Menjadi apa? Gembala babi-babi. Tugasnya menjaga babi-babi. Nah, akhirnya sepanjang hari itu dia menjaga, menggembalakan babi-babi ini, ya, memberi makan, membersihkan kandangnya. Ketika sore hari, lapar, aku belum makan, lapar. Apakah dia diberi makan? Tidak. Dalam kelaparannya, dia melihat tempat makan babi itu. Wah, makanan babinya masih ada sisa. Bagaimana ya? Tapi aku lapar. Masa aku harus makan itu? Tapi aku lapar. Akhirnya apa? Dia makanlah makanan itu. Makanan babi. Makanan binatang. Setelah itu, dengan bercucuran air mata, timbul penyesalan. Kalau seperti ini, aku tidak akan pernah meninggalkan rumah bapakku. Di rumah bapakku segalanya ada. Makanannya enak-enak. Kenapa aku harus makan makanan binatang ini? Teringatlah dia kepada bapaknya.
akhirnya timbul penyesalan. Aku berdosa, aku salah meninggalkan bapakku. Bapakku begitu baik, kenapa aku tega tinggalkan bapakku? Aku rindu balik ke rumah bapakku. Dengan menyusun sedikit keberanian, karena dia jadi takut nih mau balik ke rumah bapaknya, dia takut. Dengan sedikit mengumpulkan, menyusun keberaniannya, dengan tertati-tati dia pulanglah ke rumah bapaknya. Adik-adik bisa bayangkan apakah dia akan diterima atau ditolak oleh bapaknya? Udah sana, jangan kembali. Kamu sudah pergi, kamu sudah meninggalkan rumah ini, jangan balik. Untuk apa kamu kembali? Tidak. Ketika dari jauh bapaknya melihat nih. Oh, itu anakku itu. Anakku sudah kembali. Lihat, dia menuju ke rumah. Anakku sudah kembali ya. Akhirnya apa? Bapaknya menyongsong anaknya. Anakku, berapa lama engkau meninggalkan aku? Selamat datang kembali ke rumah ini. Saking begitu senangnya, dia perintahkan, sini, orang-orang yang mengasihi aku, orang-orang yang bekerja denganku, sini. Pembantu-pembantuku sini. Iya Tuan, coba lihat, anakku sudah kembali. Siapkan baju yang terbaik buat dia. Siapkan makanan yang enak buat dia. Dan siapkan cincin untuk cincin meterai akan kukenahkan ke jarinya. Dan siapkan semuanya buat anak ini. Nah, anak ini kembali kepada bapaknya, diberikan lagi apa yang menjadi haknya, bahkan lebih lagi dari sebelumnya. Dan dibuat pesta untuk menyambut kepulangan anak ini. Adik-adik tahu, kakaknya lagi ada di ladang, lagi bekerja, capek-capek pulang, lihat di rumah, itu kok rame banget, ada apa? Dia tanya ke seorang pembantu, ada apa? Kok rame sekali, ada apa? Pesta apa ini? Oh, Tuan muda, adik Tuan sudah kembali. Apa? Sudah kembali? Dia datang kepada bapaknya. Bapak, apa-apaan ini? Kata bapaknya, ada apa? Kenapa kamu marah-marah? Aku ini selama ini bersama dengan Bapak. Aku ini membantu Bapak di ladang. Aku menjadikan semuanya baik. Aku menolong semuanya. Aku tidak pernah meninggalkan Bapak. Dia kan pergi. Bapak lupa ya? Dia meninggalkan kita. Dia berfoya-foya di mana? Ketika dia susah dia balik. Dan Bapak terima lagi. Kata bapaknya seperti ini. Anakku, engkau bersama-sama dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu. Apa yang kupunya, itu punyamu juga. Tetapi adik kamu ini, ketika sudah pergi, dia kehilangan. Ketika dia kembali, harusnya kita sambut dengan penuh sukacita. Karena dia yang terhilang sudah kembali. Puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Bapa kita yang baik, meskipun kita anak-anaknya sudah jauh melangkah meninggalkannya, tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, mau kembali kepada Tuhan Yesus, mau kembali kepada Bapa, tangannya terbuka. Marilah anakku, aku bersyukur, aku berterima kasih, aku sangat bersuka cita
karena engkau yang terhilang sudah kembali. Puji nama Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus sangat baik ya. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik belajar mengasihi Tuhan. Meskipun kita sudah jauh dari Tuhan, asalkan kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya mau menerima kita kembali. Hafalan untuk minggu ini Bumi ambil di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Bunyinya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ayat hafalan ini boleh dihafalkan. Anak-anak nanti kirim ke Ibu Sevanya. Ya, puji Tuhan, kita tiba pada pengumuman. Minggu depan di jam yang sama, jam 10.30, anak-anak sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Ajak kakak atau adik untuk sama-sama sudah siap beribadah kepada Tuhan minggu depan ya. Dan adik-adik yang mau terbeban untuk membantu pelayanan sekolah minggu boleh memberikan persembahan. Persembahan itu nanti dititipkan ke guru-guru sekolah minggu. Boleh kepada Ibu Desi, boleh kepada Ibu Sevanya. Ya, kita akan menutup ibadah pagi ini. Kita menyanyikan pujian Terima Kasih Yesusku. Mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan memberi kami boleh sudah memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami supaya terus melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh berbuah dan menjadikan kami orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Berkati adik-adik sekolah minggu, mungkin mereka masih dalam masa liburan. Tuhan menolong, memberkati, menjaga mereka dari segala malapetaka bersama orang tua mereka di dalam segala pergumulan, di dalam kesehatan atau pekerjaan atau apapun yang menjadi doa dari orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan menjawab mereka seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kami semua kakak-kakak sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan ini.
Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi kami, menyempurnakan kami dari hari ke hari. Biarlah kami boleh semakin diberi semangat yang baru untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, biarlah kasih setiamu tetap menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo teman-teman. Ayat hafalan hari ini Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Shalom teman-teman, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, halo teman-teman. Ayat hafalan kali ini Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Shalom, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Shalom, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bye-bye. Shalom teman-teman, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin, terima kasih. Shalom, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah pemula pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bye-bye. Semuanya, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalanku di hari Minggu ini. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.